ladang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dalam seri ke-565 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Dewi Sambi, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yanwar sebagai Ratanja, Beni sebagai Sadaka, Wenda sebagai Birawa, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rima sebagai Tunjung Kuning, Novia Mandagi sebagai Tunjung Putih, Aib Mujirahayu sebagai Tunjung Abang, Lucy sebagai Tunjung Ireng, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Dewi Sambi semakin lama semakin penasaran karena serangan-serangannya selalu gagal. Mesin seperti mempunyai 1000 mata, 1000 telinga. Dan pertarungan mereka semakin lama semakin bergeser menjauh. Mereka semakin jauh meninggalkan gerobak kuda. Sekarang mereka bertarung di atas sebuah bukit yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon meranggas. Ratanja dan Wali Kadep terus mengikuti mereka dari jarak yang cukup jauh. Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak mempunyai tenaga lagi. Aku kalah. Kaulah yang menang, Mesin. Manusia diberi ingat. Ingat dan lupa adalah perabot manusia dalam menempuh kehidupan ini. Dan karena manusia pada dasarnya lemah, maka kita senantiasa diwajibkan memohon
dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sudahlah Dewi Sambi, berdirilah. Jangan berlutut di situ. Aku menyesal sekali. Aku ingin menangis. Aku ingin berteriak sekuat-kuatnya. Oh, para dewa, penguasa jagat semesta alam, dengarkanlah ratapanku ini. Dengarkanlah rintihan hati Dewi Sambi. Ampunilah dosa-dosaku di masa lalu. Jangan lepaskan diriku. Dan jangan biarkan aku berjalan sendirian. Sungguh berat hidup manusia. Sungguh rapuh jiwa manusia yang tidak pernah menyebut asal-usulnya. Dewi Sambi terus meratap dan merintih mohon ampun kepada para dewa di atas langit. Air matanya bercucuran. Wanita itu menangis terseduh-seduh sambil sekali waktu menjambak rambutnya sendiri, tanda penyesalan yang tak terhingga. Meisin merasa sangat terharu dan iba melihat keadaan wanita itu. Perlahan-lahan dia melangkah. Jarak mereka tinggal 5 tindak. Meisin terus melangkah mendekati Dewi Sambi. Dia sama sekali tidak menduga. Dia tidak tahu bahwa perempuan itu bersiap-siap untuk menghantamkan aji tapak wisanya. Maka ketika Meisin semakin dekat dan jarak mereka tinggal 2 langkah, Dewi Sambi menjerit sambil menghunjamkan telapak tangan kanannya ke dada Meisin. Meisin terkejut. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Dewi Sambi akan memukulnya dengan dahsyat. Dia tersentak sesaat lamanya. Tapi dia lebih terkejut lagi begitu ada tenaga raksasa mendorongnya ke samping. Dan akibatnya, pukulan Dewi Sambi melesat ke udara. Tubuh Dewi Sambi bagaikan terbang karena terdorong oleh daya pukulannya sendiri. Dan wanita pendekar itu jatuh bergulingan di tepi sebuah jurang. Nampaknya dia tidak berhasil menguasai keseimbangannya, dan akhirnya Dewi Sambi terhempas ke bawah. Meisin segera bangkit kembali sambil merapikan pakaiannya. Dia masih sempat melihat tubuh Dewi Sambi melayang ke bawah untuk kemudian menancap di sebuah dahan pohon. Wanita pendekar itu mengejat sebentar sebelum kemudian diam tak berkutik lagi. Tubuhnya tetap tergantung di dahan pohon dengan tangan terentang dan kakinya terjuntai ke bawah. Meisin menghela nafas panjang melihat pemandangan seperti itu. Dewi Sambi, akhirnya kau harus menemui kebinasaanmu dengan cara seperti itu. Tubuhmu terpancang di dahan pohon. Oh, para dewa, terima kasih atas karuniamu. Terima kasih atas segala kehendak baikmu, sehingga diriku selamat dari ancaman maut. Terima kasih, oh Sang Yang Widiwasa. Kakak Meisin, Kakak Meisin. Ratanja, kau ini bagaimana? Apa kau sudah lupa pesan-pesanku sebelum kita berangkat ke Majapahit? Maaf kakak, Nyai Paricara, maafkan. Aku lupa. Mengapa aku selalu lupa? Sudahlah, bahaya sudah lewat. Kita bisa meneruskan perjalanan ke Majapahit sekarang. Itukah Dewi Sambi? Mengapa dia bisa terpancang di dahan pohon seperti itu? Itu sudah nasibnya, Ratanja. Itu sudah merupakan garis hidupnya. Aku sendiri tidak tahu mengapa dia bisa mati dengan cara seperti itu. Sudahlah, ayo kita kembali ke gerobak.
Oh ya, di mana Bapak Wali Kadep? Bapak Wali Kadep sudah kembali ke gerobak kuda. Kakak, Nyai Paricara, dia begitu yakin bahwa kau akan mampu mengalahkan Dewi Sambi. Sebenarnya bukan aku yang mengalahkan Dewi Sambi, tapi Dewi Sambi telah terbunuh oleh perbuatannya sendiri. Mesin mengajak Ratanja kembali ke gerobak kuda yang terletak di jalan raya. Sementara itu tubuh Dewi Sambi masih terpancang di dahan pohon, entah sampai kapan. Barangkali wanita pendekar itu akan terus terpancang di situ, sampai suatu saat burung-burung gagak dan burung-burung pemakan bangkai datang mengeruputi dagingnya. Wali Kadep sudah siap di atas gerobak ketika Mesin dan Ratanja datang. Maka setelah segala sesuatunya beres, Mesin mengajak Wali Kadep berangkat meneruskan perjalanan ke Majapahit. Dan gerobak kuda itu pun berderak-derak maju perlahan-lahan, makin lama makin cepat, meluncur di atas jalan berbatu. Kita tinggalkan sejenak gerobak kuda yang ditunggangi Mesin menuju kota Raja Majapahit. Dan marilah kita ikuti perjalanan dua orang pacineman utusan Sang Ramapati, Sadaka dan Pirawa, terus berkuda. Mereka berkuda siang malam, sehingga akhirnya mereka tiba di Candi Jajahu. Kita sudah sampai di Candi Jajahu, Pirawa. Lihatlah. Puncak Bukit Penampihan sudah kelihatan dari sini. Lihat telunjukku ini. Di sanalah letaknya puncak Bukit Penampihan. Di balik gugusan-gugusan bukit kecil itu. Di bawah lereng Gunung Semeru. Kita harus segera sampai ke sana, Sadaka. Kita harus menggunakan jalan pintas agar segera sampai ke sana. Aku kenal daerah ini, Birawa. Aku tahu jalan pintas. Walaupun jalan itu agak berbahaya. Itu tidak jadi soal. Yang penting kita cepat sampai ke sana. Kita harus datang lebih dulu dari Kamandanu dan Sakauni. Kalau begitu, ayolah, ikuti aku. Kita menggunakan jalan pintas. Kita terpaksa memutar sedikit, kemudian naik ke atas lereng Semeru. Ayo ikuti aku. Hiya, 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 hiya. Sebenarnya aku lelah sekali, Kakang. Kalau begitu kita istirahat sejenak. Puncak Bukit Penampihan tidak terlalu jauh lagi. Kita bisa istirahat di sini, Wuni, di pelataran Candi Jajahu. Tidak usah, Kakang. Kita teruskan saja perjalanan. Wuni, jangan terlalu memaksakan diri. Itu tidak akan baik untuk kesehatanmu. Kita bisa istirahat sebentar di tempat ini. Setelah itu, kita akan meneruskan perjalanan. Tidak, Kakang. Hatiku tidak enak. Kita jalan terus saja. Kita harus segera tiba di puncak Bukit Penampihan. Di sana, kita bisa istirahat dengan leluasa. Ayo, Kakang. Kita teruskan perjalanan. Hiya, hiya, hiya.
Sementara itu, Sadaka dan Birawa yang mengambil jalan pintas sudah lebih dulu tiba di pintu pertama menuju puncak Bukit Penampihan. Kehadiran mereka langsung disambut oleh Tunjung Kuning dan Tunjung Putih. Sadaka terkejut karena begitu dia menambatkan kudanya di bawah pohon. Dari jauh dia melihat dua orang wanita berpakaian kuning dan putih. Mereka berlari-lari bagaikan dua ekor kupu-kupu terbang di atas permukaan tanah. Rambut mereka berkibar ditiup angin sore yang sejuk. Wah, lihat Birawa. Rupanya kita menjadi tamu-tamu yang terhormat. Lihatlah, kita telah disambut oleh dua orang wanita cantik. Kalian ini siapa? Dan untuk apa kalian datang kemari? Kami ingin menemui Dewi Tunjung Biru. Untuk apa kalian ingin menemui beliau? Begini, kami mendengar kabar bahwa Dewi Tunjung Biru adalah seorang tabib. Seorang dukun sakti yang bersemayam di atas puncak Bukit Penampihan. Nah, kami datang untuk memohon pertolongan beliau. Aku tidak percaya. Tampaknya kalian bukanlah orang-orang yang sedang sakit. Memang, kami tidak sakit. Kami datang hanya untuk minta obat. Kami mempunyai sanak famili yang sedang sakit dan membutuhkan obat. Tunjung Putih, sepertinya aku tidak bisa mempercayai dua orang laki-laki ini. Aku juga, Tunjung Kuning. Gelagat mereka sangat mencurigakan. Kita harus berhati-hati. Hai, tunggu. Kau tidak bisa masuk. Oh, bukankah Dewi Tunjung Biru bersemayam di atas puncak bukit sana? Hah? Nah, perkenankanlah kami menemui beliau. Ayo, Sadaka. Tidak, kalian tidak boleh masuk. Kami tidak akan mengizinkan kalian masuk. Kau tidak bisa melarang kami, Manis. Bagaimana kau tidak memperbolehkan seseorang minta pertolongan? Kami akan masuk. Kami akan menghalang-halangi kalian begitu kalian masuk pintu ini. Birawa, aku tidak sabar lagi. Dua perempuan ini nampaknya cukup rewel. Ayo kita buat supaya mereka tidak rewel lagi. Sadaka dan Birawa segera menyerang Tunjung Putih dan Tunjung Kuning. Pertarungan sengit pun terjadi. Sementara itu matahari semakin turun dan cahayanya semakin lemah. Warna langit di atas mulai kemerah-merahan. Tiba-tiba Sadaka memungut sebuah kantong dari balik lipatan pakaiannya. Kemudian dia merogoh kantong itu dan menyebarkan serbuk putih ke wajah Tunjung Kuning dan Tunjung Putih. Mereka tidak akan bangun lagi sampai tengah malam nanti, Birawa. Aku sudah membereskannya dengan serbuk putih ini. Bagus, Sadaka. Kita tidak perlu memeras keringat hanya untuk melewati dua orang wanita rewel ini. Sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Sadaka dan Birawa kembali naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Mereka nampak berhati-hati sekali karena jalanan mulai berbahaya. Maka tak lama kemudian mereka pun sudah menggebrak kudanya naik ke atas selereng bukit. Sadaka dan Birawa menempatkan kudanya kembali di bawah pohon. Sekarang mereka bermaksud meneruskan perjalanan dengan kaki karena lereng Bukit Penampihan mulai nampak terjal dan licin. Tapi belum sampai dia melangkah mendekati pintu kedua, mendadak di hadapan mereka sudah berdiri dua orang wanita cantik. Mereka adalah Tunjung Abang dan Tunjung Ireng. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.